Doa makan aja nggak kelihatan. Jadi tonton makan dengan saya nggak kelihatan saya berdoa. Saya kadang malah risih gitu. Saya punya teman-teman yang saleh sekali. Makan di tempat umum harus berdoa dulu sambil bersuara gitu. Saya malah kagok gitu. Wah, terlalu saleh. Saya malah jarang kelihatan gitu yang menonjol-nonjolkan iman itu ya, apa? Menampak-nampakkan iman itu jarang sekali. Nggak tahu nanti kalau saya punya keluarga ya, tapi untuk saya diri saya sendiri, saya nggak merasa perlu menunjukkan gitu. Disebut nggak beriman ya malah rapopo gitu. Aman deh. Jadi saya selalu berusaha lebih rendah dari standar. Jadi kalau ini standar yang diharapkan orang, saya berusaha di bawahnya. Biar nanti orang melihat nggak kecewa gitu. Karena dari awal saya sudah dianggap lebih rendah dari standar. Jadi kalau orang kecewa dengan saya, berarti saya udah berusaha merendah gitu kan. Jadi saya tidak tampil saleh dan lain-lain gitu. Karena itu juga nanti mengurangi stres gitu. Jadi banyak orang stres. Salah satu cirinya ketika pelayan pelepasan malu mengakui dosa. Kenapa? Stres. Loh, saya kan orang suci. Masa saya ketahuan demiten? Masa saya ketahuan masalah okultisme? Malu dong saya. Nah, kenapa orang malu? Karena standarnya tinggi. Saya itu orang suci, saya sudah berdoa sehari 2 kali minimal ya. Pagi dan doa pagi, doa malam, nanti di siang ada lagi. Jadi ada disiplinnya. Saya sudah mencatat segala ibadah saya. Saya sudah praktekkan. Saya sudah nyebar traktat, saya sudah hafal aja. Jadi ada standar kerohanian yang sangat tinggi. Jadi ketika dia disebut, hei, kamu tuh berdosa, langsung kaget. Matador, saya kok di kamu lancang sekali kamu ya. Saya tuh hamba Tuhan. Kamu lancang menyebut saya berdosa. Jadi harga dirinya tinggi sekali, standarnya tinggi sekali. Apalagi yang jabatan gitu ya, entah pendeta, ketua apa, ketua apa. Jabatan kerohanian di lembaga tertentu. Bisa gereja, bisa yang lain. Itu harga diri rohaninya kayak tinggi gitu. Padahal kayak gitu-gitu tuh jiwani sebenarnya. Itu bukan rohani. Makanya saya tidak terlalu, jadi filter saya beda. Jadi saya nggak stres gitu. Di cemooh itu yang stres jiwa saya saja. Tapi roh saya tidak. Roh saya nyantai. Tidak diakui rohani ya tidak apa-apa. Tidak diakui hamba Tuhan ya tidak apa-apa. Saya juga malas dicap hamba Tuhan. Bikin repot gitu. Ntar nggak kelihatan berdoa kamu akan dicibir gitu kan. Makan enak kamu dicibir. Hamba Tuhan kok nggak hidup sederhana. Jadi dulu makanya saya ogah jadi hamba Tuhan gitu. Karena teman-teman saya dulu standar hamba Tuhannya sangat idealisnya nggak membumi gitu, nggak masuk akal. Hamba Tuhan kok tiap pagi, jadi ada kritik ya, hamba Tuhan kok tiap pagi bisa nyantet, jalan-jalan, sepedaan. Bagiku, lah ya, ya kenapa masalahnya gitu. Dia merasa saya bekerja keras dari pagi banting tulang untuk membiayai pelayanan. Kok dia sebagai hamba Tuhan nyantai, tiap pagi bisa jalan-jalan naik sepeda. Sepedanya kebetulan agak mahal gitu. Protes dia. Tapi bagi saya, lah ya piye meneh dong. Hamba Tuhan itu juga bukan hidupnya kayak biara, jadi harus harus dibedakan. Hamba Tuhan itu bukan biarawan yang harus hidupnya kekurangan. Dilarang makan enak, dilarang piknik, dilarang santai. Dulu saya punya standar itu juga soalnya, jadi saya melihat hamba Tuhan itu harusnya gitu ya. Hidupnya penuh penderitaan, makannya nggak enak, nggak punya waktu piknik. Jadi ketika posting sesuatu yang enak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, pesta pernikahannya mewah, gitu. Terus bisa nyantai, piknik, semuanya kan uang gitu. Hamba Tuhan kok gitu. Awalnya saya dulu didikannya begitu.
Tapi lama-lama saya mikir sendiri, nggak masuk akal ini. Ya suka-sukanya lah dia. Kalau diberi persembahan, ya kan dia nggak masalah, bukan dosa. Nggak ada ayatnya. Kalau ada hamba Tuhan tiap pagi sepedaan itu dosa, nggak ada ayatnya. Kalau hamba Tuhan naik mobil yang mesinnya harus pertama dosa, nggak ada. Hamba Tuhan dilarang naik motor kenceng, nggak ada. Saya dulu ada temen yang lain naik Supra cepet 100 itu. Dia naik Tiger 2000 diprotes, dicibir dengan alasan kerohanian. Batinku, itu kan kamu iri saja. Kamu nggak punya motor Tiger, punya Supra kan begitu. Jadi iri hati, kamuflasenya bahasanya rohani gitu. Kamu hamba Tuhan kok hidupnya boros. Jadi otakmu iri, tapi mulutmu sok suci gitu. Makanya saya nggak pakai standar yang karena bikin stres. Buat apa? Jadi kamu bikin sesuatu yang bikin stres kamu sendiri. Jadi kamu lihat orang yang lebih enak hidupnya, padahal hamba Tuhan harusnya lebih menderita dari kamu, stres kamu. Iri, sebenarnya iri. Jadi stresnya karena iri, jiwani. Tapi kan kamu harus cari alasannya rohani, cari celah. Gitu. Saya dulu selalu, jadi orang-orang yang tidak percaya saya itu selalu nyerang celahnya. Ad hominem menyerang saya maksudnya. Ini siapa ini pendiri El Sadik? Gelarnya apa? Kan begitu, paling nomor 1. Kalau saya dulu, muridnya berapa ini? Saya dianggap tidak menyentuh hidup orang. Saya dianggap melupakan pemuritan. Saya dianggap lebih jelek daripada anak kemarin sore yang punya murid. Jadi jadi yang diserang sayanya. Jadi seakan-akan mereka tidak menolak El Sadik, termasuk tim balance yang kudeta kemarin. Mereka pengen jadi balance, penyeimbangnya saya. Ya nggak bisa. Sejak awal saya udah punya konsep penyeimbang, saya itu udah punya. Tapi bukan kalian. Jadi yang merasa dirinya sebagai balancingnya El Sadik, sebagai antitesisnya saya, ya nggak bisa. Dari awal sudah saya rancang siapa yang bisa jadi balancing saya. Bukan elu. Sudah ada. Planningnya sudah ada. Dan memang nggak saya omongkan. Cara balancingnya juga ada. Nah itu, tapi itu juga jadi fakta bahwa sebenarnya mereka menolak El Sadik sebenarnya. Jadi seakan-akan mereka nggak nolak El Sadik, tapi mereka nolak saya. Tetapi secara esensial, sebenarnya mereka nolak El Sadik. Akhirnya saya menyimpulkannya begitu. Jadi selama ini yang kesannya menolak saya, sebenarnya nolak El Sadik. Hanya alasan saja, berdalih saja. Biar seakan-akan rohani dan benar gitu. Jadi kalau dia nolak saya itu seakan-akan benar kok. Saya tuh wajar lah nolak El Sadik. Ketuanya aja gitu, pendirinya aja kayak gitu. Bobroknya gitu kan. Kegagalan rohaninya ini gitu kan. Jadi dia cari alasan supaya apa? Supaya nanti kalau dihakimi itu dia merasa benar gitu. Tim-tim dulu juga sama, tergodanya pasti begitu. Saya kalau nggak mau diajak itu ya pasti alasannya ini. Oh, nek melu kecelakaan, nek melu loro, nek melu kentean duit, macam-macam masalah. Berdalih. Tapi ternyata ya rata-rata semua tim dipaksa. Bukan saya yang maksa. Tuhan.